Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah tarawih yang insyaallah diberkahi Allah, amin. Alhamdulillah kita sudah menempuh puasa kurang lebih 11 atau 12 hari. Semoga ibadah kita di hari-hari puasa 15 hari pertama lah bisa diterima oleh Allah dan diganti dengan keberkahan, dengan pahala yang berlipat. Amin insyaallah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya secuil membahas tentang bahasa. Banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah di lingkungan kita. Kalau kita mencoba untuk tafakkur ya, mengingat-ingat kebesaran Allah seperti kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks dan melihat pun manusia hanya bisa membuat kamera, tidak secanggih mata gitu. Nah, di aspek lain kita akan bahas masalah bahasa. Pertama, kita wajib syukuri bahwa dengan maha kreatif Tuhan kita, maha kreatif Tuhan kita yang sudah menteteskan konsep bahasa dalam kehidupan. Bayangkan jika Allah itu memutuskan untuk tidak meneteskan konsep bahasa dalam kehidupan. Gak ada bahasa, bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita menyampaikan pesan? Tentu dunia ini bakal sunyi ya gitu. Semua interaksi, semua diskusi itu hanya mungkin karena ada bahasa. Itu masih bahasa manusia, bukan bahasa hewan. Jadi kalau di dunia luar, kalau barat ya gitu, mereka sudah mulai meneliti bahasa hewan justru. Bahasa manusia kan memang sudah banyak diteliti gitu. Kenapa kucing sangat ramai ketika mereka mau kawin? Kenapa nggak mesra kayak manusia gitu? Untuk konsepnya manusia mungkin itu ramai, tapi mungkin konsepnya kucing itu sangat mesra. Jadi bahasa mereka punya karakter sendiri gitu. Itu sebuah definisi singkat tentang bahasa. Walaupun bahasa itu adalah sesuatu yang abstrak, cuman dampaknya ke kehidupan itu sangatlah luar biasa. Contoh sederhana, ke dunia perkembangan anak gitu ya. Seorang anak yang terbiasa mendengarkan bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa suportif, cenderung nanti dewasanya juga akan menjadi seorang yang penuh kepercayaan diri gitu. Jika Bapak Ibu menjumpai di kelas anak-anak yang takut untuk berdiskusi, takut untuk menyampaikan opini, jangan-jangan ya, ada yang salah dari bahasa yang mereka observe sejak kecil. Misal nih, anak-anak kita kan cenderung anak-anak bagi yang sudah punya, yang belum punya nanti mungkin dijadikan praktek lah, dasar praktek gitu. Mungkin ya, mungkin anak kita mau coba naik ke atas kursi, terus orang tua malah melarang, awas hati-hati nanti jatuh. Nah, kepercayaan anak yang mulai tumbuh karena kita hanya salah pilih bahasa justru bakal padam. Yang awalnya mereka mau berani malah menjadi takut. Akhirnya ketika dewasa bukan menjadi lebih percaya diri, malah menjadi penakut. Dan sebaliknya, anak-anak yang cenderung diberi bahasa yang positif, ayo kamu bisa, ayo ini hal mudah, cenderung memiliki optimisme yang sangat tinggi. Ya. Padahal bahasa itu satu yang abstrak. Tidak hanya seperti zat besi, vitamin yang kita minum. Bahasa itu enggak sesuatu yang kita pegang, tapi dampaknya ke kejiwaan sangatlah luar biasa. Kayak gitu. Apa lagi? Selain masalah pertumbuhan, misal bahasa itu dalam kejiwaan memang cenderung sangat memberikan efek ya. Saya pernah mengalami di sebuah kelas ada 3 orang anak ini di belakang yang ngomong gitu, yang mengganggu kegiatan kelas. Kebetulan waktu itu saya habis kuis dan ternyata dari kuis itu justru banyak wanita yang nilainya tinggi. Nah, saya break dulu, saya beri sedikit tausiah kayak gitu. Saya bilang tuh, kalian tahu istilah emansipasi wanita? Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Ya, jadi saya jelaskan emansipasi wanita itu adalah pemberian hak yang sama atas wanita dengan laki-laki. Cuma kenapa saya mengangkat topik ini? Karena lihat nilai di depan
ketika wanita diberi kesempatan, justru wanita yang mimpi. Saya bilang kayak gitu, itu sebenarnya hanya untuk motivasi. Jadi terus saya lanjutkan dengan mengatakan ke mereka, jadi jangan terkejut jika suatu saat nanti kalian itu menjadi karyawannya bos-bos wanita. Karena memang secara akademik kalian ini jauh dibanding teman-teman kalian. Dan ini bukan teori semata kan, kalian lihat sendiri nilainya di depan seperti itu. Nah setelah itu saya pisah tuh 3 orang yang sering ngomong itu, satu di depan, satu di pojok, satu di tengah. Terus saya lanjut dengan kuis selanjutnya, cerdas cermat. Saya beri pertanyaan dan masya Allahnya itu yang tadi berbicara di belakang itu yang satu tuh berani menjawab ternyata. Dia kemampuan bahasa Inggrisnya itu bisa. Saya terkejut. Mas kenapa sampai kok nggak menunjukkan ini dari tadi? Takut. Kenapa kok takut? Nah itu saya nggak urus lebih panjang karena takut sensitif. Bisa saja dia adalah korban dari broken home, lingkungan yang salah, kayak gitu. Jadi benar-benar menanamkan bahasa yang positif sejak kecil itu sangatlah penting. Kayak gitu. Itu untuk yang perkembangan. Dan ternyata sudah 8 menit, alhamdulillah. Selanjutnya bahasa. Hal unik dari bahasa, kita itu nggak punya patokan yang spesifik. Bahasa itu seperti hanya kita menamai pohon apel. Di mana sih sumbernya bahwa itu adalah pohon apel? Kita nggak punya referensi khusus, nggak ada hukum yang menetapkan. Jadi bahasa itu adalah kesepakatan manusia bahwa ini namanya pohon apel. Nggak ada hukum khusus. Salah satu contoh spesifiknya ya, kalau saya mengatakan kata ini, setelah ini saya mengatakan sebuah kata. Kalau sampai tersinggung, berarti ada penggeseran konsep tentang bahasa di benak Bapak Ibu. Kata itu adalah KONTOL. Nah, kalau sampai merasa risih, kalau kalian merasa risih, ya, nah itu terlalu sensitif ya. Kalau kata Bapak Ibu ini merasa risih, berarti konsep bahasa sampai itu sudah bergeser. Padahal di Madura bahasa itu, kosakata itu rujukannya ke gembok Bapak Ibu. Tapi kenapa kok sampai merasa risih? Karena sampai konsep bahasanya digeser oleh budaya Jawa. Risih menyala. Mungkin agak terganggu lah gitu. Jadi pada akhirnya istilah untuk mengatakan gembok dalam bahasa Madura itu akan musnah Bapak Ibu. Akan musnah, kita nggak bakal punya kosakata untuk merujuk pada gembok kayak gitu di bahasa Maduranya, karena kita sudah terlanjur beranggapan bahwa KONTOL itu keras, padahal cuma gembok kayak gitu konsep bahasa Maduranya. Sebenarnya yang berpikir mas berarti otaknya itu memang selalu berpikiran negatif. Marilah Pak mengikut jawab tuh karena yang sangat kasar. Nah itu apa ya? Kayak kita terpengaruh bahwa KONTOL itu mengarahnya ke benda itu, bukan ke gembok kayak gitu. Padahal dulu waktu kita kecil kita tahu bahwa KONTOL itu adalah gembok gitu. Saya pernah mengalami sendiri kalau di rumah itu kan kunci motor itu harus ganda karena diparkirnya di depan halaman dan semacamnya. Dan si bapak itu bilang coba itu di kayak gitu, ya nggak dicerimain. Si anak itu malah kayak malu, bingung. Padahal yang dimaksud bapaknya adalah gembok. Dan dari situ kita tahu bahwa ternyata bahasa itu adalah kesepakatan gitu. Kalau sampai semuanya sepakat bahwa KONTOL itu adalah hal yang nggak patut dipublik, maka itu bakal musnah kata-kata kita. Tapi kalau kita merubah konsep bahwa KONTOL itu adalah gembok, maka itu fine-fine saja gitu. Contoh terakhir, misal nih anak-anak kita dari sejak kecil kita ajarin bahwa yang dibuat untuk melihat adalah mulut, sedangkan yang dibuat untuk makan adalah mata. Kita tanamkan konsep kayak gitu. Ayo sampean melihatnya, ayo makannya lewat mata kayak gitu. Iya. Jadi mereka itu kan berpikiran bahwa yang kita gunakan untuk berbicara itu adalah mata, sedangkan yang dibuat untuk melihat adalah mulut. Nah, anak di situ jika kita berani melakukan eksperimen kayak itu nggak bakal disalahkan, karena memang lingkungannya yang memberikan konsep bahwa yang dibuat untuk melihat adalah mulut, sedangkan untuk makan adalah mata. Jadi jangan heran kalau suatu saat anaknya bilang, aduh mata saya kena sariawan kayak gitu. Jadi itu hal yang biasa, karena anak itu nggak tahu sebenarnya bahasa yang dia berikan bukan bahasa yang lumrah di umum kayak gitu ya. Jadi itu secuil tentang
indahnya bahasa gitu. Jadi mulai saat ini ada konsep istilahnya manifesting. Kita menanamkan bahasa-bahasa positif pada diri kita. Kalau dalam Islam itu doa. Jadi walaupun anak-anak itu sering lari-lari di masjid, sering nakal dalam tanda kutip ya, itu kenapa orang tua tetap dituntut untuk berdoa yang baik-baik. Itu manifesting, artinya selama kata-kata positif masih keluar dari bapak ibunya, insya Allah itu akan jadi realita pada anaknya. Oke. Contoh sederhananya kayak salah satu imam di Mekah. Dia itu dulu orang tuanya pernah menyiapkan makanan mau buka puasa. Terus setelah sekian lama disiapkan, anak itu malah menaburkan abu ke makanan itu. Jadi si ibu ini marah, cuma karena untungnya ibu ini bisa mengendalikan emosi, dia marahnya malah bilang, kamu ya nakalnya luar biasa, awas nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah, jadi kalau bisa kita usahakan ketika kita marah pun kita mengendalikan bahasa. Boleh meluapkan, tapi harus bahasa tetap dijaga. Jangan sampai anaknya siapa kamu? Anaknya sampean gitu, kan tidak enak gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa bisa menjaga bahasa kita dan hidup kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah. Hanya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.